Assalamualaikum. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan mengenal lebih dekat buah manggis, si ratu buah, yang terkenal dengan rasa manis dan manfaatnya bagi kesehatan. Yuk, kita pelajari bersama berbagai fakta menarik tentang manggis. Manggis, Garcinia mangustana, L, adalah tanaman tropis yang berasal dari daerah semenanjung Malaya dan kemudian menyebar ke berbagai wilayah di Nusantara. Buah ini sudah ditanam dan dibudidayakan sejak zaman dahulu di kawasan Asia tropis. Pohon manggis bisa tumbuh dengan tinggi sekitar 6–25 meter. Saat matang, buah manggis memiliki kulit berwarna ungu kemerahan. Meskipun ada juga beberapa jenis yang berwarna merah, manggis sering dijuluki sebagai ratu buah, sedangkan durian dikenal sebagai raja buah. Selain rasanya yang manis dan segar, manggis juga mengandung banyak zat yang baik untuk kesehatan, seperti antioksidan dan senyawa yang membantu mengurangi peradangan dalam tubuh. Karena manfaatnya tersebut, manggis cukup terkenal di berbagai negara sebagai buah yang kaya antioksidan. Manggis masih satu keluarga dengan beberapa tanaman lain, seperti kokam, asam kandis, dan asam gelugur. Tanaman-tanaman tersebut sering digunakan sebagai bumbu masakan dalam kuliner India dan Sumatera. Manggis adalah tanaman tropis yang tumbuh dengan baik di daerah yang memiliki suhu hangat dan tidak banyak berubah. Meskipun biasanya tumbuh di wilayah tropis, para ahli tanaman telah berhasil menanam manggis di daerah lain, termasuk di wilayah selatan Florida yang memiliki kondisi lingkungan berbeda. Manggis memiliki cara berkembang biak yang unik. Bijinya dapat tumbuh menjadi tanaman baru tanpa melalui proses pembuahan seperti pada kebanyakan tanaman lainnya. Karena itu, tanaman manggis yang tumbuh biasanya memiliki sifat yang hampir sama dengan pohon induknya. Namun, di alam ternyata terdapat beberapa perbedaan pada tanaman manggis. Perbedaan ini bisa terjadi karena pengaruh lingkungan atau perubahan genetik alami yang muncul selama ribuan tahun sejak tanaman manggis mulai tumbuh dan berkembang. Lama waktu pohon manggis untuk mulai berbuah tergantung pada jenis bibit yang digunakan. Jika ditanam dari biji, pohon manggis biasanya membutuhkan waktu sekitar 10–15 tahun sebelum menghasilkan buah. Namun, jika menggunakan bibit hasil perbanyakan vegetatif, seperti okulasi atau sambung pucuk, pohon manggis bisa mulai berbuah lebih cepat, yaitu sekitar 4–7 tahun setelah ditanam. Waktu yang paling baik untuk menanam manggis adalah pada awal musim hujan karena kebutuhan air tanaman dapat terpenuhi dengan lebih mudah. Pohon manggis dapat tumbuh dengan baik di daerah dataran rendah hingga ketinggian sekitar 800 meter di atas permukaan laut. Selain itu, tanaman ini lebih menyukai tanah yang gembur, subur, dan kaya akan bahan organik. Saat masih muda, buah manggis berwarna hijau muda atau hampir putih karena terlindung oleh daun-daun pohon. Seiring pertumbuhannya selama sekitar 2–3 bulan, ukuran buah akan semakin besar dan warna kulitnya berubah menjadi hijau tua. Kulit manggis mengandung berbagai senyawa alami, seperti polifenol, santon, dan tanin. Senyawa-senyawa ini membantu melindungi buah dari serangan serangga, jamur, virus, bakteri, dan hewan yang dapat merusaknya saat buah masih belum matang. Ketika buah mulai matang, warna kulitnya berubah menjadi ungu kemerahan dan teksturnya menjadi lebih lunak. Perubahan ini menandakan bahwa buah sudah siap dimakan dan bijinya telah berkembang dengan sempurna. Hama yang menyerang tanaman manggis bisa dibedakan berdasarkan bagian tanaman yang diserang, seperti buah, daun, dan batang. Hama yang menyerang buah. Salah satu hama yang sering menyerang buah manggis adalah thrips. Hama ini biasanya menyerang saat buah masih muda dan menyebabkan kulit buah menjadi kasar, berbintik-bintik, serta terlihat seperti kulit buaya. Selain thrips, ada juga tungau yang dapat menimbulkan bercak-bercak pada kulit buah. Namun, kulit buah yang diserang tungau biasanya tetap terasa halus saat disentuh. Hama yang menyerang daun. Daun manggis juga bisa diserang oleh penggorok daun. Hama ini menyerang daun muda dan meninggalkan bekas berupa garis-garis berliku berwarna keperakan pada permukaan daun. Selain itu, ada ulat jengkal dan ulat manggis yang memakan daun hingga berlubang. Jika jumlahnya banyak, ulat-ulat tersebut dapat menghabiskan hampir seluruh daun pada pohon. Hama penghisap dan perusak batang. Kutu putih merupakan hama yang menghisap cairan dari daun, batang, atau buah muda. Hama ini juga menghasilkan cairan manis yang dapat memicu tumbuhnya jamur pada tanaman. Selain itu, terdapat penggerek batang, yaitu larva serangga yang masuk ke dalam batang atau cabang pohon. Hama ini dapat merusak jaringan tanaman sehingga bagian atas pohon menjadi layu bahkan mati. Cara mengendalikan dan mencegah hama. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah dan mengendalikan hama pada tanaman manggis. Salah satunya adalah dengan menjaga kebersihan kebun, seperti membersihkan gulma dan memangkas ranting yang terlalu rimbun agar udara serta sinar matahari dapat masuk dengan baik. Petani juga bisa menggunakan perangkap kuning untuk menangkap hama dewasa seperti thrips.
Selain itu, hama dapat dikendalikan secara alami dengan memanfaatkan musuh alaminya, seperti kumbang kepik, laba-laba, dan semut rangrang. Jika serangan hama cukup parah, dapat dilakukan penyemprotan insektisida atau pestisida nabati sesuai kebutuhan, terutama saat buah masih muda agar terhindar dari serangan trips. Buah manggis dan kulitnya mengandung banyak zat antioksidan yang disebut xanthone. Zat ini sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh. Berikut beberapa manfaat manggis. Kaya akan antioksidan, yang membantu melindungi tubuh dari kerusakan sel akibat radikal bebas dan membantu mengurangi peradangan. Membantu menjaga kadar gula darah, sehingga baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan mengurangi risiko penyakit diabetes tipe 2. Membantu menjaga berat badan, karena kandungan seratnya membuat perut terasa kenyang lebih lama dan membantu proses metabolisme tubuh. Meningkatkan daya tahan tubuh, berkat kandungan vitamin C dan berbagai nutrisi penting lainnya yang membantu tubuh melawan penyakit. Menjaga kesehatan pencernaan, karena serat dalam manggis dapat membantu melancarkan buang air besar dan menjaga kesehatan usus. Selain dimakan langsung, manfaat manggis juga bisa diperoleh dari berbagai produk olahan, seperti jus, ekstrak, atau suplemen yang dibuat dari kulit manggis. Namun, mengonsumsi buah manggis segar tetap menjadi pilihan yang baik untuk mendapatkan berbagai nutrisi alami yang terkandung di dalamnya. Pohon manggis Garcinia mangostana merupakan tanaman yang memiliki banyak manfaat. Tidak hanya buahnya yang bisa dimakan, tetapi bagian lain dari pohon manggis juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Akar dan daun. Sejak dulu, akar dan daun manggis sering digunakan sebagai bahan obat tradisional. Air rebusan akar dan daunnya dipercaya dapat membantu menurunkan demam dan melancarkan haid. Selain itu, daun manggis yang ditumbuk juga kadang digunakan sebagai obat luar untuk membantu mengatasi luka ringan atau masalah pada kulit. Kayu pohon manggis. Pohon manggis yang sudah tua memiliki kayu yang kuat dan cukup keras. Karena sifatnya tersebut, kayu manggis dapat dimanfaatkan untuk membuat berbagai peralatan rumah tangga, furnitur, atau digunakan sebagai bahan bangunan sederhana. Dengan banyaknya manfaat yang dimiliki, pohon manggis tidak hanya berharga karena buahnya yang lezat, tetapi juga karena bagian-bagian lain dari tanaman ini dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Buah manggis biasanya dimakan saat sudah matang. Cara membukanya cukup dengan membelah atau menekan kulitnya secara hati-hati agar daging buah di dalamnya bisa dikeluarkan. Daging buah manggis berwarna putih dan memiliki rasa manis yang segar. Selain manggis yang sudah matang, manggis muda yang masih berwarna hijau juga terkadang dijual dan dikonsumsi. Rasanya berbeda dengan manggis matang karena lebih asam, tetapi tetap memiliki sedikit rasa manis. Ternyata selain enak, manggis juga punya banyak manfaat dan fakta unik ya. Teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.